Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Agustina. Saya pembicara kedua dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan mosi ini karena kesenjangan sosial dan emosional pengelompokan berdasarkan kompetensi dan kecerdasan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan emosional antara siswa. Siswa yang ditempatkan di kelompok bawah mungkin merasa minder atau tertekan. Implementasi yang rumit, mengelola sistem pengelompokan yang fleksibel berdasarkan kompetisi dan kecerdasan membuatkan penilaian yang terus-menerus dan perubahan dinamis yang bisa sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar karena stigma dan labeling. Anak-anak ditempatkan dalam kelompok dengan kemampuan lebih rendah bisa mendapatkan stigma negatif dari teman sebaya dan bahkan dari diri mereka sendiri yang dapat mempengaruhi harga diri dan motivasi mereka. Tambatan sosialisasi, anak-anak belajar dari banyak diri interaksi dan teman sebaya yang berusia sama. Mengelompokkan berdasarkan kompetisi dan kecerdasan bisa mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dan belajar dari teman sebaya mereka. Penilaian dan pengelompokan yang kompleks menilai kompetisi dan kecerdasan setiap siswa dengan akurat merupakan tantangan besar dan memerlukan alat penilaian yang sangat baik serta berkelanjutan. Stigma sosial, ada risiko siswa merasa diberi label berdasarkan kelompok kecerdasan mereka yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri menyebabkan perbedaan status sosial di antara siswa. Kesulitan dalam pengelolaan kelas, guru mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan tingkat kompetensi yang sangat bervariasi serta memerlukan pelatihan kasus untuk menangani dinamika baru ini. Masalah sosialisasi, pengelompokan berdasarkan kompetisi dapat membatasi interaksi sosial siswa dengan teman-teman sebaya yang berbeda kemampuan. Yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka, resistensi dari pihak terkait perubahan besar ini mungkin resistensi dari orang tua, guru, dan administrasi sekolah yang sudah terbiasa dengan sistem yang ada dan bisa memerlukan waktu serta sumber daya untuk transisi. Ketimpangan akses dan sumber daya, tidak semua sekolah mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung sistem baru ini, terutama di daerah yang kurang berkembang. Jika kita menilai dan mengelompokkan siswa berdasarkan kompetisi dan kecerdasan, bisa menjadi proses yang kompleks dan subjektif. Metode evaluasi yang tepat dan adil harus dikembangkan karena guru harus mampu mengelola kelas dengan tingkat kemampuan yang beragam, yang memerlukan pelatihan tambahan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jika pengelompokan berdasarkan kecerdasan dapat menciptakan stigma bagi siswa yang ditempatkan di kelompok lebih rendah, ini bisa mempengaruhi harga diri dan motivasi mereka untuk belajar. Jika siswa yang dianggap lebih pintar, mungkin mereka merasa terbebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, sementara yang lain berasa dikucilkan. Kalau usia adalah faktor penting dalam perkembangan sosial dan emosional, anak mengelompokkan hanya berdasarkan kecerdasan dapat mengabaikan aspek penting dari perkembangan mereka yang terjadi seiring dengan usia. Anak-anak mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional.
Jika sistem ini dapat memperbesar kesenjangan pendidikan anak-anak dari latar belakang yang lebih kaya, mungkin memiliki akses lebih dari ke sumber daya yang dapat meningkatkan kompetisi dan kecerdasan mereka. Sementara, anak-anak dari latar belakang tidak mampu, mungkin tertinggal jika menilai kecerdasan dan kompetisi bisa menjadi subjektif dan mungkin tidak akurat. Ini bisa mengarah pada pengelompokan yang tidak adil. Jika nanti sistem penilaian yang sering berubah dapat membuat siswa bingung dan stres, serta bisa mengurangi stabilitas dalam proses belajar mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.